Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang konsep peluang, materi lanjutan dari materi lingkaran. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak ibu semua bisa mengikuti pembelajaran online kali ini dengan baik. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan nilai peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada soal cerita, kalian dapat menentukan peluang dari kejadian tersebut. Kemudian, alur pembelajaran untuk pembelajaran hari ini yang pertama adalah presensi di WA Group. Kemudian kalian menyimak materi di YouTube. Lalu jika ada pertanyaan atau materi yang kurang paham, kalian bisa berdiskusi di WA Group. Dan terakhir latihan soal di Google Form yang akan ibu sematkan linknya di WA Group juga. Nah, untuk latihan ini kalian wajib mengerjakan ya nak, sebagai nilai dari latihan kalian. Ada 10 soal, satu soal poinnya 10. Untuk nilai catatan, silahkan kalian mencatat materi setelah ini di YouTube yang ibu berikan. Nah, konsep peluang dicatat ya nak, rumusnya hanya satu. PA, peluang A adalah NA per NS. Misalkan A adalah sebuah kejadian pada ruang sampel S, maka peluang A ditulis PA. Rumusnya NA dibagi NS, diikutin dulu ya nak ya. NA itu banyak kejadian A, NS itu seluruh ruang sampel S. Jadi NA ini titik sampelnya, NS ini ruang sampel. NA per NS gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kisaran peluang suatu kejadian ada 3. Yang pertama 0 sampai 1. Dan peluang 0 artinya adalah mustahil terjadi. Dan yang ketiga adalah peluang 1, artinya kejadian A tersebut pasti terjadi. Kalau 0 sampai 1 ini artinya mungkin terjadi, mungkin tidak. Kalau 0 mustahil terjadi. Kalau 1 artinya dia pasti terjadi. Nah, contoh peluang pada kehidupan sehari-hari yang peluangnya bernilai 0 atau mustahil terjadi. Yang pertama, matahari terbit dari utara. Ini mustahil terjadi ya nak ya, kecuali memang Allah berkehendak matahari tersebut terbit dari utara. Namun kenyataannya di kehidupan sehari-hari kita lihat matahari tidak terbit dari utara gitu ya. Kemudian yang contoh kedua, kubus bersisi 10. Ini tidak mungkin terjadi, peluangnya 0. Kenapa? Karena kubus sisinya ada 6. Contoh kedua adalah peluang yang bernilai 1, pasti terjadi. Nah, contohnya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, ini pasti terjadi karena di kehidupan sehari-hari matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Contoh yang kedua adalah setiap makhluk hidup pasti akan mati. Nah, ini adalah peluang yang bernilai 1 atau pasti terjadi. Peluang yang berkisaran antara 0 dan 1 ini bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi. Mungkin iya, mungkin tidak gitu ya nak ya. Contohnya adalah kejadian mendapatkan motor pada acara jalan sehat. Nah, biasanya kalian saat jalan sehat kan dapat kupon. Kemudian hadiahnya itu bisanya diundi. Bisa motor, sepeda, mesin cuci. Nah, pada materi peluang ini, kita akan menghitung berapa peluang kalian mendapatkan hadiah tersebut dari banyaknya orang yang mengikuti acara jalan sehat. Bisa jadi dapat hadiah, bisa juga tidak dapat hadiah. Jadi peluangnya adalah antara 0 dan 1. Kemudian mungkin hari ini akan hujan. Bisa jadi hujan, bisa juga tidak. Nah, peluangnya di antara 0 dan 1, 0, sekian. Karena banyak faktor yang mempengaruhi apakah hari ini akan hujan atau tidak. Sampai sini paham ya nak ya? Jadi ada 3 nilai peluang, nilainya 0, nilainya 1, dan di antara 0 dan 1 berikut dengan contoh-contohnya. Setelah ini kita akan belajar cara menghitung peluang. Disimak baik-baik ya. Contoh pertama, ada sebuah kubus. Kejadian C adalah munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan satu dadu sebanyak 1 kali. Maka peluang kejadian C adalah, nah,
Perhatikan di sini ada dadu 6 sisi. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Dadu ini dilempar sekali dan saat dadu tersebut jatuh ke lantai, mata dadu yang ganjil, peluangnya berapa? Nah, seperti itu ya pertanyaannya ya. Jadi saat dadu tersebut sampai di lantai, yang keluar ganjil. Ganjil itu berapa aja? 1, 3, dan 5. Lanjut, kita jawab ya nak ya. Pertama kita tentukan dulu S. S itu adalah ruang sampel. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena sisi kubus semuanya ada 6. Jadi S itu semua. Semuanya ada 6. NS, nilai dari S ada berapa banyak? Ada 6. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Kemudian kita cari C. Kalau tadi rumusnya A, tapi di sini ada C, berarti dia pakai C ya, nah ya. Ganjil, ganjil itu berapa aja angkanya? 1, 3, 5. 1, 3, 5. 7 ganjil bukan ganjil, tapi karena di sini kubus hanya sampai 6, jadi 7 tidak termasuk. Kita pakai 135. Ada berapa NC? Nilai C ada 3, yaitu 135. Kemudian cari peluangnya. Rumusnya NC per NS. 3 dari sini dibagi 6 dari sini. Kita sederhanakan ya nak ya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sudah selesai. Jadi kita simpulkan peluang kejadian muncul mata dadu ganjil adalah setengah atau 0,5. Jadi peluangnya itu 50% akan keluar ganjil, atau setengah dari kejadian itu akan muncul ganjil dan setengahnya genap, seperti itu. Sampai sini paham? Rumusnya cuma satu. NC dibagi NS, titik sampel dibagi titik semuanya atau ruang sampel. Contoh kedua dalam kegiatan gerak jalan santai yang diikuti oleh 100 peserta, panitia menyediakan hadiah 5 buah sepeda. Peluang setiap peserta untuk mendapatkan hadiah adalah, nah di sini ya, ada acara jalan santai 100 peserta. Kemudian hadiahnya 5 buah sepeda, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, peluang setiap peserta mendapatkan hadiah, mendapatkan sepeda maksudnya ya. Hadiah motor ini tidak kita hitung yang di sepeda saja. Pertama kita tentukan dulu S, semua. Banyak semua peserta ada berapa? Ada 100, berarti NS-nya 100. Kemudian A-nya banyak sepeda, karena yang ditanya sepeda kan. Sepedanya ada 5, berarti NA-nya 5. Masukin ke rumus nak. Peluang A, NA per NS, berarti 5 per 100. 5 dari sini, 100 dari semua. Kemudian disederhanakan. 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. 1 per 20 atau sama dengan 0,05. Nah, jadi peluang untuk mendapatkan hadiah adalah 1 per 20 atau 0,05. Sampai sini jelas ya. Jika soalnya pilihan ganda, kalian bisa pilih yang pecahan 1 per 20, atau ada desimal, kalian bisa pilih juga 0,05. Jawabannya sama. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Di atas sebuah rak buku terdapat 10 buku ekonomi, 20 buku sejarah, 70 buku bahasa, 20 buku biografi. Seperti di rak buku ini ya nak ya. Jadi ada 4 buku, ekonomi, sejarah, bahasa, dan biografi. Kemudian jika diambil sebuah buku secara acak, ada seseorang ngambil buku secara acak di sini. Nah, peluang terambilnya buku sejarah adalah, pertama kita tentukan dulu NS-nya. Semua buku di rak itu ada berapa? Kita tambahin semua nak. 10 tambah 20, 30, tambah 70, 100, tambah 20, 120. Jadi semuanya ada NS 120. Kemudian yang ditanya buku apa? Buku sejarah. Berarti NA-nya buku sejarah. Banyak buku sejarah. Ada berapa? Ada 20.
Masukkan ke rumus. Nah, PA peluang A adalah NA per NS 20 per 120. Dari sini ya, dibagi 20 bagi 20 1, 120 bagi 20 6, berarti 1 per 6. Sehingga peluang terambilnya buku sejarah pada rak buku adalah 1 per 6. Bisa ya, pokoknya ini gampang. Kita tentuin semuanya ada berapa, terus yang ditanya itu berapa. Masukkan ke rumus NA per NS, seperti itu ya. Kita lanjut contoh keempat. Dalam sebuah kantong terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 9. Jadi ada bola nomor 1 sampai 9. Jika diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambilnya bola faktor dari 6. Nah, ini dia nih, faktor dari 6 berapa aja? Faktor dari 6. Sebelum itu kita tentukan dulu semua bola NS. Ada berapa? Ada 9, yaitu 1 sampai 9. Sampai sini paham ya? 9 ini adalah ruang sampel NS. Kemudian A, NA. NA-nya faktor dari 6. Bilangan yang bisa membagi 6 apa saja? Ada 1, 6 bagi 1 bisa, 6 bagi 2 bisa kan, 6 bagi 3 bisa, 6 bagi 6 bisa. Kalau 6 bagi 4 tidak. Nah, makanya faktor dari 6 yang kurang dari 9 ya nak maksudnya. Jadi antara 1 sampai 9 yang faktor dari 6. Yang bisa membagi 6 bilangan apa aja? 1, 2, 3, 6. 7, 8, 9 tuh tidak bisa membagi 6. Dia koma. Jadi ini bilangan yang bisa membagi 6 secara bulat. Seperti itu ya. Maka NA-nya ada 4 karena ada 4 buah di sini. Kemudian masukkan ke rumus NA per NS 4 dibagi 9. Bisa disederhanakan nggak ini? Coba 4 dibagi 2 bisa ya. 4 bagi 2 2, tapi 9 bagi 2 itu nggak bisa. Kalau bagi 3 9-nya bisa tapi 4-nya nggak bisa. Jadi hasilnya tetap di sini 4 per 9. Sudah mentok ya nak ya, nggak usah dibagi-bagi lagi. Sehingga peluang terambilnya bola faktor dari 6 adalah 4 per 9. Sampai sini jelas? Kita lanjut contoh soal yang kelima. Gampang ya nak ya soalnya ya. Sebuah huruf diambil secara acak dari kata Bandar Lampung. Terambilnya huruf A. Jadi huruf A dari sini ada berapa peluangnya? Gitu ya. Pertama kita tentukan dulu NS. Ruang sampelnya ada berapa? Huruf Bandar Lampung, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dari huruf Bandar Lampung ini semuanya ada 13. Berarti ruang sampelnya NS semuanya ada 13. Kemudian kita tentukan NA ya nak ya. Huruf A, peluang terambilnya huruf A. Berarti kita hitung huruf A di kata Bandar Lampung. Ada berapa huruf A-nya? Ada 1, 2, 3. Berarti NA-nya ada 3 karena ada 3 huruf A ya. Lanjut masukkan ke rumus NA per NS. Peluang A berarti NA-nya 3, NS-nya 13. 3 per 13. Masih bisa tidak ini disederhanakan atau dikecilin? Tidak bisa. Jadi cukup sampai sini 3 per 13. Sehingga peluang terambilnya huruf A dari kata Bandar Lampung adalah 3 per 13. Gampang kan? Nah, ini Ibu kasih soal nomor 6. Soal nomor 6 bentuknya seperti ini. Ini agak memacu pemahaman kalian ya nak ya. Ini karena soal yang paling sulit di materi ini. Perhatikan baik-baik ya. Soal nomor 6. Dalam sebuah kantung berisi 10 kelereng putih, 8 kelereng biru, dan 7 kelereng merah. Jadi ada warna 3, putih, biru, merah. Kemudian diambil secara acak 1 kelereng. Nah, seperti gambar ini ya. Yang diambil warna merah. Udah diambil 1 nih warna merah, namun tidak dikembalikan lagi. Jadi kelereng yang merah itu tidak dikembalikan lagi. Maka peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua. Jadi dia ngambil pertama merah, dapat, disimpan, tidak dikembalikan. Kemudian ngambil lagi. Pertanyaannya peluang dapat
kelereng merah pada pengambilan kedua adalah, nah, perhatikan baik-baik. Pertama kita tentukan dulu semuanya ada berapa kelereng, NS. Misalkan S adalah banyak semua kelereng, berarti kita tambah semua ya nak ya. 10 tambah 8, 18 tambah 7, 25. Tapi karena sudah diambil 1, berkurang 1 kelerengnya. 25 kurang 1 berapa nak? 24. Berarti NS-nya sekarang ada 24. Paham ya? Karena sudah diambil 1 tadi di depan. Kemudian kita tentukan NA. NA-nya itu adalah kelereng merah kedua. Merahnya ada berapa di sini? Ada 7. Pertama diambil 1 ya kan? Berarti 7 kurang 1. Ada berapa merahnya yang masih ada? Ada 6. Paham ya sampai sini ya? Jadi 25 kurang 1, 7 juga dikurang 1. Masukkan ke rumus nak. Peluang A berarti NA per NS. A-nya 6, S-nya 24, berarti 6 bagi 24, diperkecil, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6, 1, 24 bagi 6, 4. Nah, jadi peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua adalah 1/4 atau 25%. Baik, itu saja materi dari Ibu hari ini. Untuk catatannya dipersiapkan, dikumpul setelah kalian masuk sekolah nanti, setelah kakak tingkat kalian selesai mengikuti ujian sekolah ya. Selanjutnya silakan kerjakan latihan soal 10 soal. Hanya bisa mengerjakan 1 kali pada Google Form. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.